Dalam gelapnya ruang kekuasaan, sebuah angka mengejutkan muncul ke permukaan. Lebih dari 31 juta rekening diblokir, dengan total dana mencapai 6 triliun. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan? Dan untuk kepentingan siapa sesungguhnya kebijakan ini dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saksikan video selengkapnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ras perbankan, senjata politik baru untuk gagalkan pemakzulan Gibran. PPATK adalah lembaga intelijen keuangan yang berdiri di atas mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tapi hari ini ia bukan sekadar mengawasi, ia telah menjadi algojo rekening rakyat. Pertanyaannya, apakah Presiden tahu? Apakah kebijakan pemblokiran massal ini atas restu kekuasaan? Atau justru PPATK bergerak atas perintah lama, sebuah manuver taktis yang tertanam sejak pemerintahan sebelumnya? Karena jika bukan Presiden Prabowo yang memerintahkan, maka artinya PPATK bergerak sendiri. Tapi jika Presiden tahu, maka ini adalah kebijakan berisiko tinggi yang bisa menggoyak fondasi kepercayaan publik pada perbankan. Bayangkan, 31 juta rekening diblokir. Rakyat mulai bertanya-tanya, apakah uang mereka aman? Apakah besok masih bisa ditarik? Dan jika keraguan itu menyebar, kita berada di ambang ras perbankan nasional. Ras tidak hanya terjadi karena uang hilang, tapi karena ketakutan kehilangan uang. Dan ketakutan ini tidak perlu logika, ia hanya perlu contoh yang dilihatnya. Satu video viral, satu cerita rekening dibekukan tanpa sebab, satu berita tanpa klarifikasi, lalu jutaan ikut menarik uang mereka. Apakah PPATK siap menghadapi itu? Di saat bersamaan, sebuah isu politik membara tentang pemakzulan Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi putusan nomor 90 adalah rekayasa politik dan hilangnya legitimasi moral. Mungkinkah kebijakan PPATK ada hubungannya dengan manuver defensif dari aktor lama? Sinyal keras dari pihak yang mengangkat elit-elit PPATK dengan bahasa isyarat, jika kalian menyentuh Gibran, kami akan goyangkan ekonomi karena kami memegang tombol kepanikan rakyat. Melihat tanda-tandanya dan begitu agresifnya PPATK melakukan pemblokiran
Sepertinya ini bukan sekedar soal FATF. Ini mungkin tentang skenario politik level tertinggi, di mana ekonomi dijadikan sandera untuk membentengi warisan kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, Presiden Prabowo harus memilih berpihak pada rakyat atau membiarkan tangan-tangan setan ini terus mencengkram sistem. Jika rekening rakyat dibekukan tanpa prosedur, tanpa pembelaan hukum, maka sesungguhnya kita bukan lagi negara hukum, tetapi adalah negara ketakutan. Rakyat boleh diam, tapi bila 31 juta suara yang dibungkam melalui rekening bersatu dalam ketakutan dan kemarahan, maka itu bukan lagi krisis perbankan. Itu adalah krisis legitimasi kekuasaan. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal kepercayaan. Dan saat kepercayaan itu hilang, maka tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda suka, silahkan like. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda ingin melihat video-video selanjutnya dari channel ini, silahkan subscribe.